Jadi sih. Jadi peserta. Anggota MPR RI, DPD RI Dapil Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak indah dan kaya, ibu kota cantik pala. mau sampel atau hubungan lebih lanjut bisa hubungin saya di sebelah sana. Saya standby sampai besok. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wafil akhirat ihsan waqina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Bapak nggak bisa hadir ya, tetapi kita berkomunikasi lebih lanjut dan akhirnya Bapak bisa hadir hari ini bersama dengan kami. Buka pikiran kita, wawasan kita, mengapa material ini ternyata menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan ke depan. Dunia saat ini sudah berbalik, tetapi ternyata ini akan berubah situasinya, Bapak Ibu. Nah, jadi ini kayu ini menjadi primadona yang akan kita angkat terus ya sampai dengan konsistennya. Apa Ikatan Arsitek Indonesia kok kan orang bicara tentang bagaimana Borneo, bagaimana Kalimantan harus memikirkan mengangkat tema di tahun ke tahun tentang green dan blue-nya. Green dan ya, kita tidak bicara tentang Kalimantan Tengah. Saya kemarin diundang di Pontianak ya untuk berbicara juga tentang hal ini ya. Saya diundang Pak Wali di sana untuk berbicara tentang kolaborasi antara Kalimantan ini. Pak Septedi, ada satu tuh yang namanya persis sama saya tadi. Tapi SPU, jadi nama teras ini ada di mana-mana. Yang saya cintai semuanya di acara Asosiasi Badan Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia. Nah, saya kebetulan dipercayakan sebagai seorang kenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena almarhum ayah saya lahir dan hidup di desa Mandumai ini. Dan suatu Septedi kami naik kapal. Jadi kalau naik kapal 5-6 tahun, dan kami selalu menuju ke Mandumai, ke tempat kakek kami, ke tempat mengajukan keberatan. Adapun dasar pemikiran saya pada saat itu sederhana saja, bahwa ini adalah suatu jembatan yang mempunyai nilai historis, dan ini suatu jembatan adalah yang mempunyai makna yang luar biasa bagi saudara-saudara yang telah menempuh pendidikan di STM GKE Mandumai. Dan nilai-nilai historis dari keberadaan jembatan ini pada saat itu adalah menjadi bahan, menjadi pemikiran bagi kami. Tapi apa daya, saya hanya
seorang partikulir yang tidak punya kekuatan apapun berkenaan dengan masalah tanah, yang memang kalau dilihat dari leveling, apa tuh istilahnya Pak Teras, levelingnya dengan sungai itu apa namanya, dasar pemikiran dari seseorang yang hanya ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Perkenankanlah saya untuk mohon izin untuk membuka seminar nasional Jembatan Kayu dengan tema Kayu sebagai Material Masa Depan, Pembangunan Infrastruktur dan Arsitektur yang Berkelanjutan. Dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sangat puas, Bapak Dandan ke 02 Panjung, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng, lalu Kepolisian Daerah Kalteng. Lahannya ada masalah dengan genangan, tapi jika tidak memiliki masalah dengan genangan tidak boleh menggunakan brensel lagi Bapak Ibu. Nah seperti ini hasilnya. Di Ibu ICPA, beliau dari Universitas Gajah Mada. Monggo Bapak kami persilahkan. Building Material Environmental Integration. Latar belakang pendidikan beliau S1 di jurusan Teknik Sipil Universitas Gajah Mada. Pendidikan S2 beliau di Civil Engineering, Sulangpon. Untuk decking di truk itu atau juga untuk outdoor restoran ada semua, jadi kita sangat berguna atau berhubungannya dengan kayu tersebut. Berikutnya, sama dalam bahasa Inggris Pak, ini ada di Norwegia, gedung atau hotel semuanya dari kayu sebanyak berapa lantai begitu. Tapi yang bisa sampaikan pertama apa? Kayu itu sangat multifungsi, tadi dari struktural sampai arsitektural, alat musik sampai alat masak ada semua. Kedua, kayu itu sangat bagus terhadap beban gempa. Kenapa? Dia fleksibel, strength to weight ratio-nya tinggi, mengalahkan beton, mengalahkan baja. Strength to weight. Sampaikan profil dari beliau. Profil beliau terkait tahan lama, berarti semakin kecil luasan yang kita panen. Jadi kuncinya adalah productivity lebih besar dari penggunaan produktivitas hutannya ini. Jadi harus kembali ke invest. Nah biasanya investasi ini kosong ini Pak, tidak berjalan itu. Nah itu yang membuat ladang-ladang kita jadi terbengkelai. Tapi kalau di Kalimantan Tengah masih hijau Pak. Saya masih bangga begitu turun pesawat itu lihat daratan itu hijau Pak. Jadi masih banyak, walaupun mungkin sekarang jadi sawit Pak itu. Kalau di Jogja sama-sama hijau Pak, cuma bukan ada absorption. Sehingga kalau kita menggunakan bahan kayu, harapannya seimbang. Produksi, lepas, tangkap lagi. Baik. Nah, kayu dan sebenarnya nanti kita akan saling dijembatani untuk menghasilkan sesuatu yang bagus. Kelihatannya nggak menarik kalau Alat sambung dari Rotoblas ke Indonesia. Lalu kami tahu kopi paste dengan teknologi metalurginya negara kita kayak apa hasilnya. Nanti kita akan uji. Artinya kalau nanti Rotoblas mau datang jualan, you boleh jualan, tapi tolong bahan metalnya sebagian dari negara kita supaya harganya turun. Kalau enggak kan datangkan semua Pak. Datangkan dari Jerman itu kan Pak, ada biaya cukainya, harganya nanti naik, jadi tidak akan dibeli oleh kita Pak. Sehingga ini kami sedang minta kawan-kawan di ITB dan di Bandung, yuk kita. Kalau dulu namanya STM, sekarang SMK. Pertanyaan saya, karena terkait dengan tema kita jembatan kayu ya, mungkin bisa sambungannya. Terima kasih. Ada Pak Ali sama Pak Tommy ya. Oke baik, saya hanya ingin bertanya, mungkin bapak-bapaknya kan dari akademisi gitu ya Pak.
Kemarin saya sempat diskusi di Jakarta dengan Adam gitu kan Pak ya. Kita jadi bagaimana cara itu beramal itu nanam paling enggak selama hidup 36 sampai 40 pohon yang sudah tua. Itu oksigen dari situ kurang lebihnya. Ada beberapa perhitungan memang 1 hektar berapa ton gitu ya. Nanti kan kita hitung. Nah di situ akan ada beberapa, karena kita tidak boleh menghentikan moratorium penebang hutan karena kita sudah membangun dari kemarin diramai di Menteri itu. Kita tetap membangun, tetap menebang, tetapi jumlahnya diperkecil, menanamnya diperbanyak. Menanam yang ditebang sama menanam yang sudah terbengkelai. Nah ini memang harus konsisten karena kadang-kadang orang itu kalau sudah hutannya sudah berubah jadi tanah kosong, kemudian dirubah tidak ke hutan lagi, jadilah. Sampaikan pertama adalah terkait bahwa kegiatan diskusi kita terkait makro, meso dan mikro, di mana makronya bagaimana kayu berkelanjutan, bagaimana kita menanam dan selalu menanam dan menjelaskan bahwa minimal 1 orang 30 sampai 40 kayu agar kita bisa bertahan. Nah, bagaimana kita bersinergi, bagaimana agar kayu ini bisa kita manfaatkan namun juga awet. Yang ketiga terkait mikronya, awet tadi bagaimana selanjutnya foto bersama. Nah, setelah itu CRC kita beli CRC dari Krakatau Steel lalu diolah di Busco menjadi baja lapis. Ya. Pindah di Kalimantan saat berusia 30 tahun ya, 30 tahun ya, dan belajar banyak tentang hutan tropis ya dan kayu tropis, dan ketertarikan beliau terhadap kayu sehingga beliau membangun rumah kayu yang struktur kayu adalah menjadi hasrat dari Bapak Thomas sendiri. Dan hingga hari ini Bapak Thomas ini sebagai pengajar di industri perkayuan dan masih sangat antusias dengan pengembangan dan perancangan bentuk dan struktur baru. Pemirsa yang online untuk meluncurkan cara berpikir baru dalam konstruksi kayu, menggali kekuatan industri perkayuan Indonesia dan mengarah kembali ke ciri-ciri khas industri perkayuan Indonesia. Dan walaupun saya mungkin satu-satunya bule di sini, tapi saya lebih dekat dengan perkayuan Indonesia daripada perkayuan Swiss. Saya tidak terlalu akan banyak bicara tentang kesenian, kebudayaan, tapi sudah tadi disinggung sedikit perekonomian maupun hal-hal teknis tentang kayu. Tapi mari kita lihat. Next. Oke. Kalimantan negeri jembatan kayu. Saya memang tidak tahu persis apa yang terjadi pada saat mereka ada proyek PU yang kelebihan cat kuning, nggak tahu akhirnya jembatan Mandomai dicat kuning. Tidak tahu kenapa, untuk apa juga tidak tahu, karena catnya sementara terungkut hilang, tidak lengket di tekniknya sebenarnya ya, untuk melindungi kota dari serangan lewat sungai, lewat danau ya, untuk pas pinggir danau sungai. Jadi sempat terbakar, ini sempat terbakar dibangun kembali. Mungkin bisa menjadi perhatian sampai telinga berbunyi. Sempat terbakar, musibah, dibangun kembali. Karena ini ikon kota Lucerne. Siapa tahu ada ikon desa Mandomai. Cross-laminated timber sebagai pelindung ditutup aspal
bitumen, hot melt bitumen, supaya air tidak sampai ke log. Airnya nanti alir kemana? Ya, log yang terekspos kita kasih seng, ya, udah. Nah sekarang tantangannya untuk Pak Ali dan rekan-rekan, dan inilah tantangan pengarang. Kenapa? Kita tadi saya bilang kita lost in time, tapi karena kita copy aja fotokopi yang mulai berpikir bagaimana kita bisa bikin supaya jembatan itu atau konstruksi-konstruksi macam itu bisa ternyata kita lognya banyak, murah lagi, ya murah. Kita pesan PT Prima Kumbang Mangkuk, Pak, saya perlu 20 log, panjang 25 meter, diameter. Materi yang dibawakan Pak Thomas, jadi kita harus bangun ya. Jadi jangan tidur, jangan yang sudah tertinggal. Kita ketinggalan sebenarnya ya. Ya jadi saya yakin dari Bapak Ibu hadirin sekalian pasti akan banyak yang ingin didiskusikan gitu ya. Pertanyaan. Ya 7376 ya, ada 3 jembatan yang dibangun waktu itu ya. Ini satu prototipe yang sama karena juga karakteristiknya juga sama ya. Ini dituliskan juga ternyata dalam buku ilmu konstruksi bangunan kayu yang mungkin nanti zamannya Pak Laupret juga pakai ya Pak ya. Buku ilmu konstruksi kayunya dari Pak Ansfried, mungkin dari beberapa rekan-rekan sipil juga masih menggunakan ini. Masih ada ya Pak Ali ya. Oke. Nah jadi itu juga ditulis dan disampaikan beberapa catatan-catatan tentang ini ya. Next. Nah ini sebetulnya latar belakangnya kuat untuk Kalimantan ya. Kalimantan waktu itu bagaimana infrastruktur saat itu susah ya, sulit seperti yang disampaikan Pak Thomas tadi, sehingga ya yang paling memungkinkan yaitu menggunakan kayu ya. Dengan ini kita harus berpikir ya, pengembangan area di sekitarnya juga akan menjadi lebih bagus lagi ya. Itu akan menjadi bagian penting lagi ya. Kita nggak ngurusin cuma jembatan, tetapi di area sekitarnya juga penting untuk dikembangkan menjadi kawasan yang baik ya. Potensi wisatanya juga belum apa enggak ya kan? Kalau saya mikir sih nanti coba kita lihat. Next. Nah fungsi barunya apa? Sebetulnya kalau ke depan iya, kalau memungkinkan direkonstruksi ya sudah, dia hanya digunakan sebagai pedestrian saja ya titik. Artinya untuk berjalan kaki. Jadi tidak dimungkinkan lagi untuk dilalui oleh mobil ya, kemudian kendaraan berat sehingga memungkinkan umurnya bisa lebih panjang ya. Berikutnya, jadi kalau kita tipe dan jembatan itu ada beberapa. Di sini saya sampaikan satu, lanjut. Jadi jembatan balok atau bridge, kembali lagi. Oke, jadi satu jembatan ada tipe jembatan. Di sini disebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 3 jembatan dasar. Yang pertama adalah jembatan balok atau bridge. Struktur utamanya berupa balok yang bisa berpenang api atau berempat. Lanjut. Kemudian truss bridge atau jembatan rangka basah, itu gambarnya di sebelah kiri atas. Bagian rangka basah menandai aksial, baik dalam itu papan dari saya kalau masalah sudah terakhir. Coba berikutnya. Oke, nah jadi busur rangka basah bukan lagi bowstring, tapi bow truss suspension bridge, dan itu menunjukkan jangkauan yang luas ya, karena bandar dengan Manhattan ditukar dan seterusnya, maka dia menjadi sejarah dunia. Nah ini juga kalau kita tahu bahwa jembatan Mandoma itu memiliki tipe yang unik, maka sebenarnya dia sangat layak untuk kita periksa, bukan tentang nostalgia masa lalu, tetapi tentang pengetahuan hari ini di masa depan. Saya kira begitu, Pak Presiden, terima kasih. Selamat siang. Ya, kita bersyukur untuk Pak Cahyo. Terima kasih untuk Pak Cahyo yang sudah menyampaikan materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Sudah ditetapkan RTDL-nya juga, sudah dibuat RTDL-nya juga. Dan nanti apakah setelah RTDL itu kita akan melakukan menyiapkan aturan-aturan yang supaya membangun kawasan tersebut bisa tetap terjaga, terutama kawasan tersebut bisa terjaga dengan baik. Tentu alat-alat itu bagaimana regulasinya, bagaimana peraturannya, mungkin sama-sama nanti kita diskusi. Nanti mungkin ada ilmu baru
ada yang kurang, yang dari yang sini, ada yang lebih dari yang sini, ini bisa ditambahkan. Kemudian yang ketiga, menurut Pak Cahyo artinya di luar bahwa tepung, macam-macam bahan yang kita butuhkan sehari-hari. Ya, kita belanja di Indomaret, di Sandys, di Palangkaraya, di Hypermart, di pasar, ya. Tapi tidak pernah, sekalipun tidak pernah ada orang yang menanyakan apakah produsen gula membayar pajak atau melanggar hak asasi manusia karyawannya atau punya legalitas. Alasan-alasan yang menurut kami itu tidak kuat ya. Nah, ini sepertinya tetap ya, ini diuji dulu di rencana tata tata ruang kotanya ya. Kemudian nanti kita masuk breakdown ke RTBL-nya. Dan itu butuh konsistensi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau cuma hanya sekedar aturan yang dibuat selesai, pada saat besok ada kegiatan perencanaan di wilayah itu, nah itunya ditinggal, lepas semuanya ya kan. Kita nggak punya dasar lagi terkait perencanaan tersebut ya. Semangatnya adalah kalau kita mau bikin perubahan, semua pihak harus bergerak bersama-sama, bekerja sama. Sekarang ini kita bersyukur seharusnya data gambarnya ada, hitungannya ada, kuantitinya ada, tinggal dimasukkan harga diri atau harga diri sebenarnya. Orang-orang yang saya membantu ada dengan latar belakang keilmuan masing-masing, ya kan. Kemudian 3 komitmen dari pemerintah, ya kan. Nanti kita berjuang bersama-sama. Kalau pemerintah daerah masyarakat harus tidak sama. Dimohon para hadirin peserta tamu undangan yang terhormat agar kepada Pak Kadis PUPR Kabupaten Kapuas, Pak Teras. Setelah ini kita akan menghadiah yang sangat spektakuler dari Panasonic. Ya, kita mulai mengundi hadiahnya. Ini sambut mainkan musiknya. Door prize dari panitia Haubol. Insinyur Iputu Oka Siwanata ST MSI. Sekarang hadiah utama ada televisi persembahan dari Panasonic. Televisi dari Panasonic. Seluruh sponsor kami yang telah bersedia yang tidak akan bisa membuat kegiatan kami menjadi sukses tanpa sponsor-sponsor kami. Sponsor kami dari Artgrass, Daikin, Ondulin, Excel, Dexol. Tapi kami juga mempersiapkan untuk berfoto di foto booth yang kami sediakan di depan pintu. Itu kami sediakan juga foto booth.